Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sa'imin wa ja'alana minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, as'adakumullah, jamaah Masjid Jami Mahfruri yang sama-sama saya muliakan, para asatiz, para guru, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, hamba-hamba Allah yang setia selalu menjadi hamba Allah yang menjadi ahli sujud, ahli ibadah, ahli doa. Mudah-mudahan ibadah kita di malam yang ke-23 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, tarawih kita, witir, zakat, dan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan di malam ini, semoga dijadikan bekal pahala buat kita kembali ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, temanya singkat, bulan Ramadan, bulan untuk berdoa. Ibu masih puasa, Bu? Puasa? Ya kali mau puasa aja. Kebakatan tekun, lagi puasa aja begini. Ya, berhenti maghrib. Ya, besok mulai lagi ya. Mulai terbit fajar. Insya Allah panjang umur. Di kampung saya mah kalau udah tanggal segini nih pada maju tak gentar. Kata beberapa masjid saya kelilingin tuh, kalau tugas Ustadz udah mulai maju sebagian. Maju tuh bagus, orang maju tuh bagus. Bagus nggak? Bagus. Maju dalam karir, maju dalam ibadah, maju dalam berprestasi, cakep maju itu yang maju, itu yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan begini, daun sereh daun salam. Apaan itu artinya? Daun sereh daun salam, lagi tarawih mikirin lebaran. Jangan ya, besok enggak jadi lebaran, besok baru hari Jumat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat tadi yang saya baca surah Al-Baqarah, ya, itu menyambung dari surah Al-Baqarah 183 terus bagian. Ada ayat ketemu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tahu nggak ini ayat turunnya? Asbab nuzulnya gimana nih ayat? Asbab nuzulnya, sebab turunnya nih ayat, saudara. Satu hari orang Arab gunung
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya situ. Qala artinya dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Maka aku akan bermunajat. Kalau Tuhan itu dekat, saya ingin bermunajat, ingin mengadu, ingin menyampaikan keluh kesah isi hati saya kepada Allah. Kalau Tuhan kami jauh, bahasa orang mencong tuh, saya mau gegeruan. Tahu gegeruan? Nggak tahu ya? Manggil, ya Allah, di mana engkau? Aku mau minta, aku mau berdoa gitu. Kalau Tuhan tuh jauh, dia mau berteriak, nunaji memanggil. Kan doa kan sebenarnya dari da'a yad'u da'watan wa du'aan, artinya bisa memanggil, bisa mengajak. Tapi kalau kepada Allah bukan memanggil, bukan tapi meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia lemah, wajib berdoa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Malah orang yang tidak berdoa dianggap sombong oleh Allah. Makanya pas itu orang Badui nanya kepada Rasulullah, "Di mana Allah? Fa'ain Allah?" Saya mau minta, saya bermunajat, saya berdoa. Di mana Allah? Turun ayat, "Wa idza sa'alaka ibadi anni." Hai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepadamu anni, tentang aku. Begitu Allah ngajarin kepada Rasulullah. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini sangat dekat. Qaribun, dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Akan saya kabulkan, saya ijabah doanya orang-orang yang berdoa, tapi dengan syarat falyastajibuli, tunaikan dulu kewajibanku yang aku perintahkan kepada kamu. Jangan doa doang. Quran kan ngajarin, Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka kan na'budu dulu baru nasta'in, nyembah dulu baru minta pertolongan. Kalau ingin doa dikabulin, falyastajibuli, syaratnya tunaikan yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku, yakin kalau berdoa jangan campur syirik. Kalau berdoa kepada Allah sudah minta kepada Allah yang maha segala-galanya. La'allahum yarshudun, agar kamu dapat petunjuk. Makanya begini Pak, kalau kita manusia sekaya apapun, sebanyak harta pun, manusia punya kelebihan rezeki, keseringan orang minta kira-kira ngerutu enggak? Ada orang jadi donatur, donasi, keseringan orang minta juga, dia juga nih yang minta, lama-lama tuh orang bosen, minta mulu kerjaan lu, ngomong begitu di hati mah. Allah begitu enggak sama hambanya? Tidak. Makanya kata Ibnu Syato Ad-Dimyati dalam satu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, di situ beliau mengatakan, la tas'alanna bunya adama hajatun wasallazi abawahu la tuhjab Allahu yagdob in tarakta su'alih wa bunya adama hina yus'ala yagdob. Kata Ibnu Syato Ad-Dimyati, seorang ulama sufi, dalam kitab Kifayatul Atqiya, beliau mengatakan, hai anak Adam, jangan kamu minta hajat kepada orang lain, kepada manusia, jangan. Tapi apa? Mintalah kepada Allah yang pintu-pintu rahmatnya enggak pernah terhijab, enggak pernah tertutup.
24 jam terbuka pintu Allah. Siapapun yang datang berdoa, insya Allah Allah kabulkan dengan syarat tadi, falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi. Jangan minta dalam urusan hajat kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintu rahmatnya enggak pernah tertutup. Kenapa? Kemudian katanya Allah itu marah. Nih yang harus kita catat, Allah marah ketika seorang hamba meninggalkan doa. Allah marah kalau hambanya itu enggak mau berdoa. Lu mau jadi apa kalau bahasa gua ciptakan, dikasih rezeki, dikasih segala macam, enggak mau berdoa, sombong kalian. Ya. Allah marah kalau hambanya tidak berdoa. Sedangkan manusia ketika diminta keseringan marah Pak. Ya. Pasti ada beda. Makanya inilah kelebihan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru di bulan Ramadan, nih bulan-bulan malam-malam ganjil, banyakin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta Allah surga, minta Allah diampuni dosa-dosa kita, minta dihapus segala kesalahan-kesalahan kita, minta segala apa saja. Ini bulan kesempatan berdoa. Walaupun doa mah bukan bulan Ramadan saja, setiap kapanpun doa selalu kita panjatkan. Tapi Ramadan punya keistimewaan. Kata Rasulullah, ya, doa us-shaimi la turad. Doanya orang berpuasa itu enggak tertolak. Jadi istri kalau lagi belum punya apa-apa di rumah, ibu beras belum ada, ya, duit lagi belum ada, minta sama Allah. Jangan pakai keras-keras, mintanya pelan-pelan aja, ya, minta sama Allah gitu. Terus tempel di kuping suami, mas beras belum ada mas, mas belum ada beras mas, gitu ya. Minta. Jangan minta kepada orang, kita gantungkan diri kita kepada orang, ini jangan. Makanya kalau kita sudah punya keyakinan Allah itu yakin, Allah itu tempat mengabulkan segala permintaan, ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doa itu dikabulin. Kalau orang sudah yakin doanya dikabulkan, pasti dikabulkan. Cuman tanda tanya, kapan dikabulinnya? Begitu saudara. Jangan kita pengen kalau mau berdoa langsung aja udah kayak instan, pengen buru-buru jadi. Allah juga ngeliat orangnya. Model kayak kita minta rezeki banyak, kata Tuhan, lu kalau gue kasih kebanyakan lu belagu, jangan enggak pernah jalan ke Al-Hikmah, lu bisa ketegarotan mulu sono. Orang kayak lu kalau gue kasih kebanyakan lah, tampang lu jalan aja enggak ngetug, tahu enggak ngetug, enggak sampai ke tanah, tulang pinggang setinggi dada, sombong. Saya kasih kemampuan sebutuhan kamu aja. Allah tahu semua kebutuhan kita. Andaikan rezeki dikasih sama Allah melebihi ke batas kemampuan seorang hamba, pasti manusia sombong. Makanya kalau minta jangan maksa, biar ikhlas aja dulu. Kata dalam hadis, ad-du'a salah satu asya, orang berdoa itu ada 3 kriteria. Satu, minaz zambi, orang yang berdosa kalau dia berdoa ad-du'a zambi ghufira lahu, langsung diampuni. Kalau dia orang banyak dosa, dia taubat, dia minta ampun, Allah ampuni. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, banyak pasir di pantai, memenuhi antara langit dan bumi, Allah maha pemberi rahmat, maha mengampuni dosa-dosa. Asal mintanya biar serius, tobatnya biar benar. Yang kedua, kalau orang baik-baik dia berdoa, bisa juga doa itu enggak dikabulin buru-buru, tapi apain? Ayyudakhiralahu, disimpan nama Allah semua untayan doa kita.
disimpan nama Allah. Setiap kita ibadah, kita berdoa, disimpan. Kapan dikasihnya? Di akhirat kelak. Ya Allah, saya minta pengen beli mobil, pengen punya rumah, pengen, kok nggak dikasih-kasih? Katanya Allah Maha Penyayang. Yakin diijabah, cuman disimpan dulu doa kita. Ngasihnya kapan Pak? Nanti di sorga. Tuh. Iya, di sorga dikasih. Nih doa kamu nih, sepanjang kau hayat, kau ibadah, kau hidup, nih doa kamu. Tete semua dikasih di sorga. Ditunda di dunia. Tuh, doa ada yang begitu. Kedua, ayu ajilalahu. Nah, yang enak. Kedua, doa kita mungkin dikabulin. Ini yang paling bagus. Segera cepet-cepet dikabulin. Ini yang kita pengen. Jangan kayak doa ngeliatnya di YouTube. Ya Allah, terakhir belum turun guprak lah, itu mau orang difilmin apa namanya, pakai skenario. Emang ada orang langsung minta turun gitu, duit merutug? Kagak ada. Yakin berdoa, kalau disegerakan doa kita ada ijabah, alhamdulillah. Ini emang yang kita minta di dunia. Ya, andaikan dunia nggak dapat, disimpan, dikasih nanti di akhirat. Yang ketiga, disimpan kagak, di akhirat nggak dikasih, dunia tidak dikasih juga, tapi kita selamat dari bala, berarti doa kita diterima sudah sama Allah. Duit nggak begitu banyak, ya, tapi hidup kita rasanya tenang, apa namanya itu, sakinah, hati kita mutmainnah. Duit mah nggak tapi banyak, tapi alhamdulillah anak nggak ada yang pada sakit, cucu nggak ada yang pada sakit, suami istri nggak ada yang pada sakit, cuman sekedar ya peluh begitu aja, nggak ada yang penyakitnya berat-berat. Bertanda kita doanya dikabulin sama Allah, ditolak dari musibah, ditolak dari bencana, tanda dikabulin doa kita. Terus orang berdoa bukan berarti hasilnya rezeki doang, bukan uang doang. Ditolak dari musibah, dijauhkan dari bala, tanda doa kita dikabulin. Ada orang rezekinya digampangin, setiap berdoa dapat rezeki, dapat uang, tapi beriringan. Duitnya ada, tapi berobatnya setiap hari. Enak mana? Saya tanya. Habis doa, duit dapat, berobat tiap hari. Lalu yang tadi dapat uang maka agak hidupnya pas-pasan, tapi sehat, mau yang mana? Yang sehat, betul. Emang apa enaknya sakit Pak? Biar duit bejibun banyakan, coba mana enak? Bayangin coba saudara, bayangkan coba orang duitnya banyak tapi berbaring di rumah sakit, hidung masuk selang, operasi di jantung segala macam, ginjal di sini dimasukin selang, dia nggak berdaya. Mungkin bayar rumah sakit kebayar, ya, tapi itu belum tuh nikmat. Makanya kalaupun kita nggak banyak rezeki, nggak banyak uang, tapi diri kita aman, tentram, mutmainnah, apa nama itu lagi itu, sakinah, berarti sorga dunia sudah kita rasakan di sini. Kenapa? Karena itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Orang yang di dunia udah tenang tuh rasanya, jiwanya tenang, tentram, adem, ayem, itu udah merasakan sorga. Di dunia dikasih sama Allah. Makanya jangan pernah punya suuzon kepada Allah. Ya Allah, saya udah banyak banget baca Quran, banyak banget begini doa, tapi nggak dikasih-kasih. Orang kalau udah suuzon sama Allah, negatif thinking kepada Allah, Allah enggak suka kepadanya. Yakin semua doa dikabulin. Ada doa yang tidak pernah dikabulin, enggak pernah ditolak. Nih ibu bapak amalin, saya ajarin, bawa pulang sebelum selesai nih, ya. Ada doa yang tidak ditolak. Apa itu? Apa? Ad-du'a bainal azan wal iqamah la turaddu. Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Azan selesai nih, doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah
innaka la tukhliful mi'ad. Kalau mau pakai makrifah kata orang bahasa Arab. Kalau pakai nakiroh jangan dicampur aduk. Wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau makrifah wa ba'ashul tuh pakai al wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Saya dengerin banyak orang masih pada salah tuh, ya campur wa ba'ashu maqamal mahmudal ladzi, salah itu susunan bahasa Arabnya salah ya. Kalau nakira wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Kalau pakai el makrifah wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'attah. Begitu saudara. Kan kita melempengan ajan TV dimatiin ya, apalagi lagi bulan puasa begini, dimatiin kagak bakal doa kita, doa azan. Kadang-kadang kagak didoain, kadang-kadang orang habis ajan nggak ada doa sama sekali. Doa kita di situ tuh tidak ditolak doa kita. Setelah kita innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah nggak pernah menyalahi janjinya kepada kita, tambahin tuh doa kita. Ibu yang lakinya ngayap mulu, nggak pulang-pulang, doa ya Allah. Habis antara tadi innaka la tukhliful mi'ad, ya kentar koma tuh. Ya Allah, suami saya kurang sehat, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, kabulkan hajat saya. Ya Allah, tambahkan rezeki saya. Yang sakit doain, sembuhkan sakit saya. Minta sama Allah, lancarkan, mudahkan urusan saya. Itu antara qomat dan azan dan qomah la turad, tidak ditolak. Cuman orang kebanyakan nggak tahu nih, mengabaikan. Ya, coba kita amalkan yang begini kecil antara azan dan iqamah. Dulu ada seorang ulama besar, habaib, ketika ada orang minta obat ke rumahnya, bawa air putih Pak. Kemudian pas johor, kata habibnya, diam dulu, tungguin azan, ntar baru saya bacain nih doa baina azan wal iqamah. Siapa nama yang sakit, sebut sakit apa, berat begini-gini, dibacain doa sama ulama ya. Kemudian tambahin doanya antara azan dan iqamah, sembuh dengan izin Allah. Kita jangan mengabaikan tuh yang kecil itu Pak. Doa orang antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kedua, doa orang yang lagi puasa enggak ditolak. Ya, makanya kalau berdoa yakin Allah ngabulin. Jangan berprasangka ya model kayak saya mah doa nggak bakal dikabulin dah, gue mah belum tapi demen sama Allah, masih jauh. Jangan ya, sebab justru maha kasih sayangnya Allah, kita nggak tahu kepada siapa Allah yang ridho, dari mulut siapa doa dikabulin. Walaupun orang biasa, jangan mengabaikan, minta sama Allah ya. Ulama kalau doa yang cakep begini Pak, tuh tangannya begini Bu, doa begini, turun jatuh nggak ditanggapin. Adab doa, ada doa kata ulama, kau genggamkan tanganmu nih gini nih, ya Allah ya Rabbi, jangan begini turun 10 juta lah, turun ke sana semua nggak yang nanggapin, siapa itu yang ngambil? Begini nih, minta nih sama Allah nih, begini nih adab kita lagi minta sama yang maha kuasa, yang maha kaya, minta. Saya sampai sekarang minta dikasih dikit-dikit, cuman orang sini belum pada ngasih. Kalau saya masang iklan boleh kagak nih? Saya lagi beli tanah depan rumah saya 113 meter buat majlis saya, buat musola ya, mau ngembangin sayap yayasan atau ada 113 meter Pak, harganya semeter 5 juta 4.500.000, 113 meter diduitin itu duitnya 508 juta dari bulan Januari kemarin akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang alhamdulillah belum lunas. Saya minta terus, baru saya bayar 240 390 juta, sisanya 90 juta sekian. Saya masih berharap ada orang yang datang donasi, donatur, baik yang saya kenal ataupun yang tidak. Alhamdulillah saya minta ya Allah,
Ada yang ngebel, Ustaz di saya rekening 5 juta. Bukan orang mencong, bukan orang sini, bukan. Yang di sini mau belum, kalau mau ngasih datang ke rumah saya, Pak, ada rekening saya, rekeningnya ada panitianya. Itu sekarang tinggal 90 juta, alhamdulillah. Sampai bulan Juni 5 kali lunas. Saya masih berharap, saya punya Tuhan yang maha besar. Saya bilang, kita ini minta kepada Allah, yakin Allah maha kaya, Allah maha besar, nggak ada yang tidak ditolak doa seorang hamba, pasti dikasih. Cuman memang agak lambat, agak sabar. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan urusan saya ini dan urusan kita semuanya. Ya, kalau ada yang mau ngasih rezeki ya, mau ngasih pahala Ramadan, ya kederin, tahu kederin, sasarin ke tempat saya, temuin saya boleh, atau ponakan saya tuh Arif Budiman, Arif Budiman. Cuman sekarang nggak ada di sini ya. Ya, temuin aja dia. Nih kasih Ustadz nih 5 juta, nggak apa-apa, ngurang-ngurangin beban saya. Ya, kenapa? Uang saya pribadi, saya udah 60 juta, bukan saya nyombong ini mah. Karena pertama saya punya kas majelis 100 juta. Ya, lalu saya punya uang bersama istri saya, rencana saya mau umrohnya, saya mau ganti gerobak, nggak jadi. Udah dah, kita tuangkan ke situ aja. Alhamdulillah uang saya 60 juta buat bol pertama. Sekarang alhamdulillah saya bukan bikin nggak punya duit, mungkin tambah rezeki, alhamdulillah. Orang yang beramal, yang bersedekah, yang ngasih infak di jalan Allah, rezekinya semakin bertambah. Yang pelit, bakhil, medit, koret, buntut, gasiran, pantat, tilang kuning. Yang pelit, mungkin terhimpit, mungkin susah. Apalagi orang ngomong begini, ya gue mah dari mana duit, udah pensiun. Jangan sekali-kali begitu, Pak. Jangan. Orang kalau udah berasangka sama Allah, ya gue mau orang punya duit pasti susah. Tapi kalau dia yakin Allah maha kaya, ada jalannya. Yakin Pak ya? Mudah-mudahan tarawih kita hari ini diterima Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf bila kelebihan waktu karena tumben baru ngomong di sini ya selama Ramadan. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, puasa kita tuntas sampai masuk lebaran nanti, kita mendapatkan orang-orang yang itkun minan nar, bebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.